Masih juga bicara mengenai cinta, mengenai mendeteksi cinta palsu. Bicara soal cinta, bicara soal hati. Nah, kalau Anda mengetahui ternyata cinta yang Anda pikir itu asli ternyata palsu, biasanya ada hati yang tersakiti. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah apa yang harus dilakukan dan bagaimana reaksi kita, Pak? Kalau tahu ternyata palsu dan hati kita terlanjur sakit. Oke, terima kasih Mas Ibram. Yang di studio dan yang di rumah. Apakah cinta lebih banyak indahnya atau sakitnya? Yang bilang lebih banyak indahnya, tolong angkat tangan. Oke, yang bilang lebih banyak sakitnya, angkat tangan. Oke, yang bilang sakitnya ini veteran. Oke. Yang lebih, iya toh? Yang baru yang banyak indahnya ini newcomers. So, cinta itu banyak gelisahnya. Bukan hanya sebelum menikah, tapi setelah. Itu bukan karena salahnya cinta, tapi karena salahnya orang yang punya hati yang tidak meningkatkan kualitas dirinya setiap kali ada sakit hati. Sakit hati itu pemberitahuan untuk memperbaiki diri. Jadi, kalau Anda angkat tangan waktu saya tanya, siapa yang memilih cinta itu lebih menderita? Gitu kan? Derita tanpa akhir, itu berarti dia tanpa pelajaran. Setiap kali sakit hati harusnya belajar. Yuk kita kembali ke polling kita. Itu, terima kasih. Baik. Seperti apakah hasil polling yang sudah tadi Anda tentukan? Kita lihat sama-sama. Ingin tahu seperti apa teman-teman yang sudah hadir di studio menentukan pilihan? Ini dia. Pollingnya adalah love is respect. Cinta adalah penghormatan. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan merendahkan Anda, apa kesimpulan Anda? Yang memilih A 77%, yang memilih B 20%, dan yang memilih C 3% saja. Saya mau minta bicara sebentar dengan yang 3%. Masih benar mikrofonnya. Yang siapa yang 3%? Mengapa? Pertama, kenapa saya milih itu ya karena gini. Bisa jadi orang yang saya cintai itu melakukan hal yang demikian itu karena saya tidak memberikan cinta yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Atau misalkan cinta saya masih belum baik menurut dia. Jadi makanya ya pantas kalau misalkan hari ini cinta saya masih belum pas untuk dia. Kalau misalkan dia membalas untuk cinta ke saya. Dengan merendahkan, melukai, begitu. Itu kan maksudnya berlaku kasar dan merendahkan Anda. Mungkin ada sedikit apa ya? Ya manusia kan tidak sempurna ya, Pak Mario Teguh gitu. Tapi mungkin pernah sedikit gitu. Misalkan di suatu momen saya misalkan bohong sedikit atau salah sedikit. Bohong sedikit. Bohong sedikit. Ya, oke. Nah, jadi katakan saja ini berlangsung beberapa saat, Anda direndahkan, dikasari gitu ya. Kalau Anda menerima bahwa Anda yang pantas diperlakukan demikian, berarti pernikahan itu akan terjadi dong? Saya belum memikirkan sampai pernikahan. Loh? Ya, karena sampai hari ini saya masih mencari. Masih mencari. Seperti itu. Jadi dia belum tentu toh. Belum. Ya pantas Anda sabar. Okay. Seandainya dia sudah pasti. Mungkin saya akan pindah ke yang A. Betul, memang dia pilihannya bersyarat. Gitu. Super sekali. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Siapa yang pilih B? Itu adalah tanda untuk lo, gue, N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rian, Pak. Yes, Pak. Kenapa saya milih B? Karena udah tahu begitu orang itu kasar dan merendahkan kita, buat apa dilanjutin lagi? Bagaimana pernikahan nanti? Bukan main. Sebentar, jangan duduk dulu. Bagaimana kalau memang Anda yang salah, Pak? Sehingga pantas diperlakukan demikian. Ya, kalau memang saya yang salah, ya saya coba perbaiki dulu diri saya gitu. Terus saya coba lagi. Tapi kalau ternyata saya udah lihat saya nggak salah, emang dianya begitu, berarti dia itu cinta palsu mungkin, Pak. Betul, betul sekali. Nah, ini dia bisa katakan saat tidak sedang jatuh cinta. Kalau sedang jatuh cinta, banyak orang disiksa, tidak tahu. Iya toh?
So, itu sebabnya berlatih untuk berhasil di dalam hubungan cinta, itu latihannya dilakukan sebelum jatuh cinta. Nah, sekarang siapa yang sedang tidak dalam hubungan cinta? Angkat tangan. Dah, latihannya. Lucu ya? Iya. Oke, nah sekarang yang pertama. Tidak dia, jadi sudah disiksa kita, lalu kita bilang, dia tidak tahu cara mencintaiku. Gitu kan? Siapa itu? Banyak sekali ini orangnya. Assalamualaikum, Pak Mario Teguh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, dia tidak tahu mencintai bisa difaktor oleh penyebab latar belakangnya dia. Dalam arti, mungkin di keluarganya dia tidak diajarkan bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada orang lain, bagaimana cara seperti yang tadi Pak Mario bilang, misalnya ke bunga gitu ya, kenapa dipetikkan sayang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Mungkin dia tidak pernah diajarkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi bisa karena faktor psikologis karena latar belakangnya. Tidak gitu. tahu cara mencintai ibu. Iya. Saya itu tidak bisa membayangkan ada orang berani menyiksa ibu. Tegasnya seperti ini. Iya toh? Dia baru Anda sudah jab dia. Nah. Kenapa itu? Berarti betul saja dia tidak tahu cara mencintai karena masa lalunya atau karena memang dia tidak pernah melihat orang tuanya berlaku penuh kasih. Nah, yang Anda yang memilih A itu satu baik karena Anda menyediakan kesempatan untuk orang berubah. Dua, Anda mudah tertipu. Karena kebaikan hati Anda sendiri melemahkan ketegasan Anda. Ya. Yuk kembali ke hukum pertama. Love is respect. Kalau dia mencintai Anda, dia tidak mungkin berlaku tidak hormat. Itu. Terima kasih Pak Mario. Menarik sekali permainan kita melalui polling. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan Anda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali sebentar lagi tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Dia lebih kaya, lebih tampan, lebih beken, lebih unyu-unyu. Jadilah engkau suami yang kalau di kantor menelpon aku, darling, gitu.